Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Sehat selalu. BTW, pernah gak sih kalian ngerasa putus asa atas tujuan atau mimpi kalian dan kalian udah coba berusaha nih, tapi belum ada hasil? Kalau pernah, kalian wajib banget dengerin podcast ini bersama aku, Desiana Sisianawati Patmawasih. Aku adalah mahasiswa agribisnis alih jenjang 2020 Universitas Jenderal Sudirman. Jadi kali ini aku mau sharing tentang pengalaman hidup aku mengenai tujuan atau mimpi dalam hidup aku yang itu semua terwujud karena sebuah ikhtiar yang aku lakuin. Dan mungkin cara ini bisa teman-teman coba nih, yaitu dengan membaca surat Al-Waqiah. Dan aku merasakan keajaiban di situ. Gitu. Jadi gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita dengerin ceritanya. Jadi kalau aku tuh dulu tuh case-nya tuh tentang yudisium, tentang berkaitan juga sama lanjut sekolah S1 kan. Dan itu tuh sangat memorable banget bagi aku. Sampai kapanpun aku gak akan pernah lupa itu. Sampai kapanpun itu akan selalu terekam jelas dalam benakku. Karena Masya Allah kejadian itu tuh benar-benar menyentuh aku banget gitu. Aku ngerasain kemahabesaran Allah dalam hidup aku gitu loh. Ya Allah, aku sampai nangis waktu itu. Aku gak ngerti lagi tuh kayak harus gimana. Waktu itu aku cuma minta maaf kalau misalnya aku punya banyak salah sama Allah gitu. Allah semudah itu ngabulin permintaan aku. Allah tuh baik banget gitu, nggak apa yang ngebantu aku tanpa perantara gitu. Kayak ya Allah gitu, makasih banget gitu kan. Karena aku tuh bener-bener pengen banget harapan aku tuh terwujud waktu itu kan. Aku nggak mau, ya Allah aku bakal sedih banget pasti, karena semua itu udah aku persiapkan dan aku tuh udah semaksimal mungkin ngejalanin itu semua gitu. Aku serius gitu ya, aku berharap banget sih semua itu tuh bakal terjadi tuh apa ya, baik-baik saja gitu, maksudnya terjadi lancar gitu. Jadi tuh waktu itu tuh apa ya, waktu itu tentang persyaratan kan. Jadi tuh aku tuh udah nge-planning kan, aku harus yudisium kapan dan aku harus lanjut S1 kan. Aku udah nge-planning itu waktu aku masuk D3 itu, aku emang udah apa ya, udah pengen lanjut S1 gitu. Jadi ya aku harus mempersiapkan gimana cara lanjut S1-nya kan, dengan cara aku harus yudisium awal bulan Juni waktu itu. Aku harus nyelesain semua persyaratannya gitu kan, termasuk kompetisi sama yang lain gitu kan. Jadi dulu tuh kan kalau buat lanjut S1 dulu kan persyaratannya juga nggak apa ya, nggak mudah gitu kan. Aku harus kayak apa, secara akademik aku juga harus ini kan memenuhi terus. Dan walaupun secara akademik memenuhi, tapi apa ya, kayak ibaratnya kayak aku nggak bisa yudisium Juni itu juga nggak bakalan bisa gitu kan. Dan itu tuh juga faktor dosen juga gitu kan. Jadi aku benar-benar struggle di situ. Aku TA itu hampir setiap malam tuh aku begadang gitu. Bener-bener fokus aku, tujuan aku cuma satu, aku tuh cuma pengen lanjut S1 ya Allah gitu. Jadi aku pengen nyelesain TA aku secepat mungkin biar aku tuh bisa yudisium cepet gitu kan. Kalau misal dosen aku susah ya aku bener-bener mohon dilembutin hatinya gitu. Makanya selama proses-proses revisi sama selama proses ngadep dosen itu tuh aku tuh sebelumnya itu tuh apa ya, malamnya itu selalu nangis pasti gitu. Gak ngerti, kayak selalu ngadep dosen tuh selalu nangis duluan gitu, karena aku cuma takut kalau aku tuh bakal dipersulit. Apalagi ya, ini persyaratan ya, udah anggap aja sidang udah kelar gitu kan. Sidang udah kelar terus waktunya aku mempersiapkan persyaratan buat yudisium kan. Jadi persyaratan yudisium itu tuh ada TOEFL. Nah aku tuh nggak prepare TOEFL sama sekali, aku juga nggak sama sekali sih. Seangkatan juga kayak gitu kan. Harusnya kan pas udah jadi mahasiswa gitu, jadi maba gitu juga kita udah bisa mulai apa ya, start buat prepare TOEFL gitu. Jadi kalau misal nanti lulus skornya itu bisa digunain yudisium gitu. Kayaknya sih berlakunya lama gitu. Tapi kalau misal nggak lulus kan kita masih punya banyak waktu buat mempersiapkan itu sampai skornya memenuhi gitu kan. Nah, sedangkan aku waktu itu enggak, aku tuh hamil berapa minggu gitu tuh aku tuh belum 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 tes TOEFL gitu kan. Terus gimana bisa daftar yudisium gitu kan. Terus akhirnya ada tuh tes TOEFL online dari kampus. Ya karena pandemi sih ya online, tapi sistemnya benar-benar apa ya, kayak belum siap gitu loh, banyak error, terus
nggak bisa nyediain sesering kayak offline gitu, karena kan susah ya, adaptasi juga. Terus apa ya, waktu itu tuh aku nggak lolos gitu, aku sedih banget sih aku nggak lolos. Makanya kayak apa ya, itu kayak ngerasa kayak aku tuh hopeless banget tuh di TOEFL gitu kan, ketika aku tuh nggak lolos. Padahal TOEFL tuh penting gitu kan, kalau misal semua udah memenuhi tapi TOEFL-nya nggak bisa, ya aku auto nggak bisa gitu kan, hancur semua pokoknya planning aku gitu kan. Terus aku tuh nggak lolos ya, terus aku tuh kayak udah, pokoknya aku sedih banget waktu itu, aku parah sedih banget gitu. Aku sampai selalu ngechatin ini ya, tim penyelenggara TOEFL gitu, buat apa, nyelenggarain tesnya terus tapi mereka nggak bisa gitu kan. Terus jadi mau nggak mau, kalau tes sekali waktu itu cuma sekali, kalau misal gagal ya udah terima resiko gitu, kalau misal lolos ya alhamdulillah gitu, tapi aku gagal gitu kan. Rasanya tuh sedih banget, ya Allah. Aku tuh ngechatin cutting, terus aku nge-DM tempat-tempat kursus bahasa Inggris gitu yang nyediain tes TOEFL online online gitu kan, di Purwokerto, di Kuta Arjo tuh aku nge-DM-in gitu. Ya Allah, aku tuh bener-bener kayak struggle banget waktu itu, karena aku tuh bener-bener, aku tuh harus dapat sertifikat TOEFL gitu, skorku harus sekian gitu kan. Dan waktu itu tuh malah juga belum jelas juga kan dari kampus itu tuh kita boleh tes di luar atau enggak gitu. Ada yang bilang harus dari unsut gitu kan, standarnya udah disesuaiin semua gitu kan. Terus ada yang bilang boleh gitu, jadi tim penyelenggara pun kayak gak jelas waktu itu gitu kan. Pokoknya aku sedih banget ya. Terus aku tuh sampai hari-hariku tuh aku cuma tidur tuh aku bener-bener sengaja cuma buat menghindari pikiran-pikiran yang kayak gitu gitu kan. Kayak aku nangis terus, aku, ya Allah, aku inget banget ya, aku tuh setiap siang tuh aku duduk di deket jendela gitu, dan aku cuma ngeliatin langit gitu, dan aku tuh selalu nangis waktu itu, pasti netesin air mata gitu. Ya Allah, kok aku gini banget ya, aku bener-bener minta tolong ya Allah gitu kan. Aku tuh pengen banget bisa lanjut S1 waktu itu kan, pokoknya aku harus bisa yudisium ya Allah. Tapi kenapa kok urusanku kok kayaknya ini deh, apa ya, istilahnya waktu itu kan dipersulit sama persyaratan gitu kan. Rasanya tuh kayak gimana ya, aku tuh pokoknya aku berharap banget sama Allah. Aku benar-benar minta maaf waktu itu, minta maaf kalau misal aku tuh banyak dosa sama Allah gitu. Ya aku ngedeket lah sama Allah gitu ya, biar Allah tuh apa ya, mau gitu bermudah urusanku gitu. Dan ya udah, waktu itu tuh kayak aku sholat malam, terus aku tuh apa ya, buka YouTube ya, waktu itu buka YouTube, terus itu ketemu itu apa, programnya Wirda Mansur waktu itu, namanya W30H kan. Nah waktu itu tuh aku liat reviewnya tuh bagus-bagus banget, dan kayak wah berhasil nih gitu kan. Terus aku nyoba kan, maksudnya aku ikutan program itu kan, pokoknya aku kayak optimis banget, bismillah gitu kan, ini bentuk ikhtiar aku ya Allah, semoga Allah apa ya, bisa ngabulin gitulah ya. Dan waktu itu sebenarnya ini kan pas aku baca, oke kan, aku telat waktu itu programnya, maksudnya ternyata udah kelar, tapi waktu itu aku belum ngeh gitu kan kalau programnya itu udah kelar gitu. Jadi aku baca sehari gitu kan, aku baca waktu aku lihat YouTube itu start aku gitu ikut program itu, jadi aku langsung baca surat itu Al-Waqiah gitu kan. Terus aku buka YouTube lagi gitu, ternyata program itu udah kelar gitu kan. Jadi kayak apa ya, rasanya juga gimana ya, kalau misal programnya masih jalan kan, pasti kan kayak semangatnya juga pasti nambah dong, karena bareng-bareng kan, selalu ada reminder ayo gitu kan, ada support system gitu kan. Tapi waktu itu ternyata udah nggak ada, udah selesai gitu kan. Jadi ya aku jalan sendiri gitu kan, aku tetap bakal ngelanjutin ini gitu kan. Aku baca terus kan, pokoknya aku niatnya mau ngebaca terus gitu kan. Tapi kan itu waktu itu aku baru sehari gitu kan, aku baca sehari kan, terus aku tutup udah Al-Quran itu hari itu. Terus udah aku nggak mainan HP, karena waktu itu aku kayak udah, ya Allah, kalau megang HP itu bawaannya aku bakalan mikirin itu gitu kan. Terus tiba-tiba HP aku tuh bunyi gitu, dan bunyi pesannya tuh, ya Allah, itu tuh kayak jawaban dari permasalahan aku selama ini gitu. Terus kayak ya Allah, aku tuh langsung nangis lagi kan. Ya Allah, makasih banget ya Allah, aku nggak ngerti waktu itu tuh harus gimana ya, kayak seseneng itu
ya aku ngerasa gitu loh, itu semua tuh karena surat Al-Waqiah gitu kan, maksudnya karena ikhtiar surat Al-Waqiah itu gitu. Jadi kayak apa ya, aku ngerasa seneng banget gitu kan. Terus aku mastiin juga gitu sama Kak Prodi, ternyata benar gak ada TOEFL waktu itu karena sistemnya belum siap. Terus kalau apa ya, kalau misal dipaksain ya merugikan banyak orang juga gitu kan, karena kan banyak yang nggak bisa ikut TOEFL kalau misal TOEFL-nya cuma sekali waktu itu kan. Jadi ya aku beruntung banget waktu itu lah, seneng itu gitu. Aku langsung prepare aja persyaratan yudisium, ikut yudisium gitu. Terus daftar S1 gitu kan, walaupun daftar S1 juga masih apa ya, masih harus terus berdoa gitu kan, karena waktu itu kan juga belum jelas persyaratannya. Ya intinya gitu sih, intinya tuh aku cuma membaca surat Al-Waqiah itu sekali waktu itu karena program, ya aku niatnya ikut program itu kan biar semangat gitu loh kalau misal ada programnya gitu kan. Tapi ternyata pas aku baru baca 1 hari itu tuh Allah udah langsung ngebantu, dan itu tuh nggak lama kok gitu, ketik jarak antara aku nutup Al-Quran sama bunyi HP aku tuh nggak lama gitu. Jadi kayak yaudah aku abadiin. So, setiap orang pasti punya tujuan atau mimpi dalam hidup mereka gitu. Dan salah satu ikhtiar yang bisa kita lakuin itu bisa nih dengan jalur langit gitu. Jadi langsung kita minta ke yang maha ngasih, Allah tentunya. Salah satunya dengan membaca surat Al-Waqiah ini gitu. Dan terakhir, teman-teman juga bisa nih ngajakin teman-teman kalian buat cobain ikut baca, biar kebaikan atau pahala yang teman kalian dapetin nih juga bisa sampai ke kalian gitu. Jadi segitu aja dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di podcast Gamai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.